Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wassalatan wassalaman ala rasulillah amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya, Tony Markada, pada sesi materi hukum kali ini. Sebelumnya, saya ingin menyapa para penonton setia ASP TV Channel. Apa kabar? Apa kabar sahabat ASP TV dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah sahabat SPTV dimanapun Anda berada, terkait materi yang akan kita bahas hari ini ya adalah tentang jika seseorang telah melakukan suatu perjanjian ya, utang piutang atau misalkan jual beli. Ketika sudah disepakati bahwa perjanjian tersebut akan dibayarkan secara dicicil, namun kemudian malah diancam untuk segera dilunasi. Nah, bagaimana menurut pandangan hukum terkait permasalahan ini? Untuk menjawab itu, bagi Anda yang baru pertama kali menonton, ya, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar selalu bisa mendapatkan notifikasi terkait video-video ASP Channel TV Update setiap harinya. Baiklah sahabat SPTV dimanapun Anda berada, kita beranjak kepada materi utama ya. Jika diancam segera lunasi utang, padahal sepakat dicicil, itu bagaimana menurut hukum? Salah satu contoh ya, contohnya misalnya ini dari salah satu komentator kita ya, komentator penonton setia, ada yang bertanya, katanya saya memiliki utang, tapi saya sedang kesulitan untuk membayar hutang tersebut. Nah, akhirnya kami sepakat katanya bahwa secara verbal ya untuk melunasi dengan cara mencicil. Namun tiba-tiba saya diancam segera melunasi semua utangnya. Nah, itu apa yang sebaiknya dilakukan? Sebab memang tidak ada bukti fisik kalau pembayarannya jadi boleh dicicil. Nah, sebelumnya kita urutkan satu persatu. Perjanjian lisan untuk mencicil hutang. Berdasarkan kronologi yang telah tadi salah satu komentator sampaikan bahwa dia telah melakukan kesepakatan bahwa utangnya tersebut akan dibayar, akan dilunasi secara dicicil. Namun ternyata diancam untuk segera melunasi. Nah, kita lihat perjanjian kesepakatan mencicil tersebut dia katakan bahwa dilakukan dengan cara lisan ya, atau verbal. Nah, perjanjian kesepakatan secara verbal ini itu dapat diklasifikasikan sebagai perjanjian secara lisan. Nah, adapun syarat sahnya ya menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian ya. Yang pertama adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Artinya kesepakatan ada dua pihak antara satu orang dan lawannya gitu ya. Satu orang dan adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, artinya adanya kesepakatan antara orang yang mencicil dengan orang yang mau mencicilkan perjanjian tersebut. Nah, yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan, artinya kedua belah pihak itu mampu secara dewasa, secara sadar ya, artinya tidak dalam keadaan sakit maupun gila ya, artinya dapat melakukan kecakapan dalam melakukan suatu perikatan. Dalam hal ini ada perjanjian pelunasan hutang secara cicil. Yang ketiga, itu suatu pokok persoalan tertentu. Syarat dari sahnya suatu perjanjian, yang ketiga adalah suatu pokok persoalan tertentu. Nah, pokok tertentu dalam hal ini yaitu adalah perjanjian cicilan ya, mencicil melunasi melunasi suatu hutang dengan cara dicicil. Nah, dan yang keempat yaitu adalah suatu sebab yang tidak terlarang. Artinya suatu perjanjian tersebut itu halal, tidak melanggar hukum dan diperbolehkan secara hukum ya. Artinya tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dari bunyi pasal tersebut itu kita dapat lihat bahwa perjanjian itu tidak diharuskan dibuat dalam bentuk tertulis. Nah, artinya oleh karena itu perjanjian yang dibuat secara lisan tetap sah ya. Artinya perjanjian secara lisan itu tetap sah karena tadi
syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata, ya, pasal 1320 KUH Perdata itu tidak menyebutkan adanya keharusan bahwa perjanjian tersebut harus secara lisan atau verbal. Nah, oleh demikian, karena hal tersebut tidak tercantum, ya, perjanjian yang dibuat secara lisan itu tetap sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1338 KUH Perdata, asalkan memenuhi 4 syarat tersebut. Nah, sehingga menjawab pertanyaan tadi, ya, kesepakatan secara lisan untuk menyicil hutang, ya, itu merupakan suatu perjanjian lisan atau tidak tertulis yang sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Lalu bagaimana cara membuktikan perjanjian tersebut? Ya, itu ada pembahasan pada video nanti akan dibahas mengenai tentang pembuktian perjanjian tidak tertulis. Namun paling tidak saya paparkan sekarang terlebih dahulu, ya, beberapa lah, ya. Yaitu bisa diajukan alat bukti saksi yang mengetahui adanya perjanjian lisan tersebut. Kemudian bisa juga dengan adanya pengakuan dari pihak lawan yang membuat perjanjian atau dengan adanya persangkaan berdasarkan fakta bahwa sebagian utang tersebut telah dicicil. Nah, terlebih lagi apabila sudah ada bukti pencicilannya, seperti bukti transfer atau kwitansi pembayaran cicilan. Nah, saya rangkum tadi adanya saksi yang melihat dan mengetahui bahwa adanya perjanjian secara lisan tersebut. Yang kedua, adanya bukti persangkaan ataupun misalkan bukti persangkaan atau bahkan bisa saja bukti transfer telah melakukan cicilan. Nah, itu bisa dijadikan sebagai bukti bahwa adanya suatu perjanjian secara cicil berdasarkan tadi kesepakatannya secara lisan. Nah, beberapa hal tadi, ya, itu bisa digunakan untuk membuktikan suatu perjanjian yang tidak tertulis, artinya perjanjian secara lisan. Artinya ketika seseorang tersebut, kita balik lagi ke pertanyaan awal, orang tersebut melakukan suatu perjanjian untuk melunasi hutangnya, tetapi orang yang menghutangi tersebut malah mengancam untuk segera dilunasi. Nah, dilihat dari aspek perjanjiannya itu tetap sah, ya, walaupun secara lisan atau verbal, selama bisa dibuktikan secara hukum. Ada saksi yang melihatnya atau ada bukti transfer bahwa telah melakukan pencicilan. Ya. Nah, yang kedua, kita lihat dari aspek ancamannya. Bagaimana menurut hukum dari aspek ancaman itu? Nah, kita lihat aspek dari pidana ancamannya. Nah, ya, karena di sisi lain berdasarkan cerita tadi bahwa adanya ancaman untuk segera melunasi hutang, maka jika ancaman itu disertai dengan kekerasan atau merupakan ancaman kekerasan, ya, maka dapat dipidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 335 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1/PU Ek tahun 2013, ya, yaitu yang pertama, ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp4.500, ya, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau denda atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Nah, ya, jadi barang siapa yang melawan secara hukum, yang memaksa seseorang dengan cara kekerasan, itu bisa diancam dengan penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp4.500. Nah, selanjutnya pasal 3 Perma nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa jumlah maksimum hukuman denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk pasal 335 ayat 1 yang telah tadi saya paparkan itu dilipat gandakan menjadi 1000 kali. Maka untuk ketentuan denda yang telah tadi saya sebutkan, ya, Rp4.500 itu disesuaikan menjadi Rp4,5 juta. Nah, selanjutnya lebih lanjut yang harus dibuktikan dalam pasal 335 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut R. Susilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal itu menyebutkan ya bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu. Selanjutnya, paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap orang itu maupun terhadap orang lain. Dengan demikian, apabila ancaman yang dilakukan terhadap seseorang itu disertai dengan kekerasan, maka Anda bisa melaporkan ancaman tersebut kepada kepolisian. Ya, selama ancaman tersebut ada indikasi kekerasan atau ancaman kekerasan, ya, entah itu secara fisik atau ancaman pembunuhan atau ancaman yang bersifat mengganggu Anda, ya, maka itu bisa Anda laporkan kepada kepolisian. Nah, kesimpulannya, jika kita melihat dari perjanjian secara lisan tadi itu tetap sah menurut hukum, ya, selama bisa dibuktikan, diantaranya dengan adanya saksi yang melihat bahwa perjanjian tersebut yang betul telah dilaksanakan, ya, secara lisan. Yang kedua, adanya bukti transfer bahwa cicilan itu sudah masuk. Nah, selanjutnya adanya ancaman itu bisa dipidana sesuai dengan pasal 335 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya. Nah, itu diancam dengan penjara 1 tahun atau dengan denda sebesar 4,5 juta. Nah, walaupun demikian, ya, kami menyarankan agar agar Anda siapapun yang memiliki hutang, ya, supaya tidak diancam dengan hal yang tidak kita inginkan, itu ada baiknya Anda selesaikan dengan cara kekeluargaan, ya. Kasih tahu pihak pemberi hutang kasih tahu kepada pihak pemberi hutang bahwa Anda misalkan dalam keadaan yang mengalami kesulitan supaya bisa dilakukan pelunasan hutang tersebut dengan cara dicicil, ya. Jadi sebelum Anda mengupayakan jalur hukum, lapor kepada kepolisian karena adanya ancaman, ada baiknya mungkin Anda supaya musyawarahkan lah, ya, secara kekeluargaan supaya bisa menemukan titik terang. Cukup sekian video kali ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda yang menonton, ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan sekali lagi saya ingatkan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya selalu mendapatkan updatean video-video, ya, tentang hukum dari channel ASP TV. Terima kasih telah menonton. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor.